Shalom anak-anak di rumah. Kita bertemu lagi di ibadah online GKI Marta Direja. Anak-anak, kali ini saya didampingi oleh Bu Ginting. Halo anak-anak. Kemudian Selamat pagi anak-anak. dan Kak Milka. Hai adik-adik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersukacita menjadi anak Tuhan yang di rumah saja tentunya. Ya, karena kita masih tetap akan di rumah sampai pandemi ini berlalu. Anak-anak, sebelum kita mengikuti ibadah kita, ibadah online GKI Marta Direja, kita akan berdoa. Silakan. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami. Tuhan memberi kami kesehatan sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan, walaupun kami mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tetapi kami mengucap syukur kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita tentunya senang berada di rumah dan senang karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Anak-anak, saya merasa senang. Apakah teman-teman Gus Pandri juga merasa senang? Oh, senang sekali. Kenapa kita senang? Karena dapat memuji Tuhan Yesus walaupun dengan secara online. Oke, karena kita adalah anak Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan untuk mengawali ibadah kita, ibadah online Marta Direja dengan menyanyikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan harus selalu baik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus selalu baik. 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 Anak Tuhan selalu baik. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus selalu baik. 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 Anak Tuhan selalu baik. Baik, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Bapak Stefanus Lee. Mari kita ikuti bersama-sama. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang sangat baik dan rajin mengikuti acara sekolah minggu online. Juga para guru sekolah minggu yang saya kasihi. Hari ini saya pendeta Stefanus Lee dari area gedung gereja kita, tepatnya di seputar area taman sekolah minggu gereja kita, GKI Marta Direja Purwokerto. Kita sama-sama akan mendapatkan cerita sekolah minggu. Wow, Pak Pendeta hari ini akan membawakan cerita sekolah minggu dengan tema mengendalikan kemarahan. Nah, ayo sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang mengendalikan kemarahan, kita doa bersama-sama dulu ya. Yuk anak-anak, guru-guru sekolah minggu, kita doa bersama yuk. Tuhan Yesus yang baik, hari Minggu ini, di pagi ini, kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu GKI Marta Direja, juga bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu GKI Marta Direja,
datang kepadamu Tuhan, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan cerita sekolah minggu menjadi berkat dan sungguh-sungguh menguatkan kami untuk bertumbuh menjadi anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini siap menyampaikan cerita sekolah minggu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami di rumah masing-masing bersama guru-guru sekolah minggu dan para orang tua yang mengikuti siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati untuk firman-Mu. Diberkati dan kami siap menyambut cerita sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, dari bacaan Alkitab manakah kita akan merenungkan tema ini? Ayo kita baca bersama-sama dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 9. Anak-anak sekolah minggu bisa menyiapkan dari rumah, didampingi papa mama terkasih, juga guru-guru sekolah minggu di rumah masing-masing. Ayo kita baca Pengkhotbah 7 ayat 9. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, baca bareng Pak Pendeta ya, bareng-bareng ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Ayo cari dulu, ketemu, yuk baca bareng ya. Bersama-sama Pak Pendeta, kita ucapkan firman Tuhan begini. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sekali lagi ya. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kalau hari ini kita belajar tema tentang mengendalikan kemarahan dan membaca firman Tuhan ini, Pak Pendeta jadi ingat lagu waktu masih di sekolah minggu dulu. Lagu dengan judul Hati-hati Gunakan Tubuh. Ayo dari rumah, dari tempat kita masing-masing, kita nyanyi bareng-bareng ya. Pak Pendeta akan ambil alat musik ukulele supaya bisa nyanyi bersama anak-anak, orang tua, dan guru sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Yuk kita nyanyi ya. Nah, sudah pegang ukulele, kita nyanyi sama-sama yuk. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tubuhmu, hati-hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Anak-anak dan guru sekolah minggu, juga para orang tua yang mengikuti siaran sekolah minggu online ini, cerita sekolah minggu ini akan Pak Pendeta awali dengan sebuah cerita yang menarik. Cerita apa itu Pak Pendeta? Ceritanya ada seorang anak kepengen mencoba menulis pengalamannya ketika beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah itu tahun 2000, berarti sudah 20 tahun yang lalu. Waktu itu dia masih anak kecil. Dia bercerita,
Aku diajak pergi berkunjung ke Kalimantan, tepatnya ke kota Pontianak. Nah, ternyata temanku di Pontianak di sana itu mengajak aku memancing kepiting. Wow, ini pengalaman baru. Aku belum pernah mancing kepiting kayak apa ya. Itu sebabnya anak ini mencoba tuliskan ceritanya. Seperti apa ceritanya? Ternyata ini loh cara memancing kepiting. Pertama-tama mengambil sebatang bambu, lalu diikat dengan tali ke batang bambu itu, dan di ujung lain di tali itu diikat sebuah batu kecil. Lalu kami mengayunkan supaya bambu yang kami kasih tali ada batu itu, pada bagian batu itu terayun-ayun menuju tempat kepiting itu berada. Kayak apa ceritanya? Kita lihat gambar ini. Bagaimana dengan bambu dikasih tali, di bawahnya ada batu. Batunya itu dikenakan dekat rumah kepiting di bawah sini. Suaranya batu itu kalau kena rumah kepiting, jeduk, 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 jeduk. Terus diayun-ayun pancing yang ada batunya itu. Apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi seperti ini. Ternyata kami ini memang sengaja mengganggu kepiting tadi. Diganggu dengan batu, dengan bandul batu tadi. Disentak-sentakkan, jeduk, 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 jeduk. Tujuannya memancing supaya kepiting itu marah. Apa yang terjadi? Ketika kepiting itu marah, merasa telinganya nggak nyaman dengar suara jedak-jeduk, rumahnya digedor-gedor pakai batu kayak gitu. Kepiting itu keluar, dan kepiting punya senjata yaitu capit. Maka dengan capit itu, kepiting ini akan menggigit tali, menggigit batu itu dengan geram, dengan marah banget. Capit itu mencengkram kuat batu atau tali yang ditangkapnya. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Sebenarnya kepiting yang marah ini adalah kepiting yang sedang tertangkap. Kenapa begitu? Kami tinggal membawa pancing yang sudah dicengkram kuat oleh kepiting yang marah tadi. Tinggal kami angkat dari pinggiran sungai menuju wajan besar yang sudah berisi air mendidih. Di bawahnya ada kompor menyala. Wah, lihat, kepiting yang sedang marah itu seakan-akan akan melepaskan gigitan dan tubuhnya langsung jadi merah karena direbus air panas. Ini lihatlah, ini wajannya isi air mendidih, di bawahnya ada apinya. Udah disiapkan. Dengan mudah kepiting yang marah itu masukin ke dalam air mendidih pada wajan ini. Apa yang terjadi anak-anak? Nih, jadinya jadi kepiting rebus ya. Nah, kalau udah direbus tinggal dipindah wadah. Sudah siap santap, sudah siap dimakan. Gampang ya nangkap kepiting, gampang ya mancing kepiting, gampang ya dapat porsi makanan kepiting rebus. Cuman cukup mengganggu dengan pancing yang dikasih tali ada batunya. Anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, juga para guru sekolah minggu, kita sekarang tahu kepiting ini jadi korban gara-gara kemarahannya sendiri. Karena geram, merasa diganggu, kepiting ini akhirnya marah luar biasa. Dia keluar dari rumahnya, dia keluar siap dengan capitnya.
dia marah, dia cengkram tali itu, dia cengkram batu itu, pegang kencang sekali, dijapit sekuat mungkin. Dan sekarang kita tahu berapa banyak di luar sana kita sering ketemu orang-orang yang justru mengalami kesulitan, punya masalah, kehilangan peluang pekerjaan, kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan teman gara-gara marah. Ya tidak? Bayangkan, orang kalau marah akhirnya tidak bisa terkendali, dan yang terjadi bagaimana kemarahan itu membawa hasil yang buruk sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu didampingi papa mama terkasih, juga guru-guru sekolah minggu tercinta, ayo sekarang kita diingatkan Tuhan, kalau kita sedang menghadapi gangguan, mungkin wujudnya itu kayak batu kecil atau batu besar yang jedak-jeduk ganggu hidup kita. Cerita tentang kepiting ini mau mengingatkan kita, hadapilah dengan bijaksana, redam kemarahanmu sebisa mungkin, jangan turuti perasaan kemarahan hatimu. Mana buktinya? Menarik. Beberapa orang bercerita, aku belajar mengendalikan kemarahan itu dengan cara 2 atau 3 detik. Coba narik napas panjang dulu. Yuk praktek yuk. Narik napas panjang 2 atau 3 detik ya. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Oke. Atau kalau perlu ambil air, cuci muka, nanti wajahnya seger lagi. Atau kalau perlu tangannya dibasuh dengan air dingin, nanti rasa murka, rasa marah, rasa jengkel itu langsung reda, terlepas dari ancaman wajan panas yang bisa menghancurkan kehidupan kita loh ya. Kita boleh melihat bagaimana kalau seseorang marah tidak terkendali, kadangkala kemarahannya itu dia lakukan dengan kemarahan yang buruk sekali, bukan? Mulai dari mulutnya berkata-kata kasar, memaki-maki, padahal ketika orang yang mendengar dimaki-maki itu hatinya jadi kecewa, jadi sedih sekali. Kenapa dia omong kasar banget padaku? Hati-hati gunakan mulut. Atau kalau marah bisa saja tidak terkendali menggunakan tangan, langsung memukul, membanting, merusak barang-barang. Tangan kita tidak terkendali waktu marah. Betapa sedih. Ternyata kita sedang masuk dalam wajan panas yang keliru ya. Atau menggunakan kaki, menendang-nendang ya, kakinya dipakai untuk menciderai orang lain. Hati-hati, kaki kita melangkah buru-buru dalam kemarahan, pergi kabur entah kemana. Itu bukan tanda anak Tuhan. Lalu pasti kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, apa tandanya anak Tuhan? Mana firman Tuhan yang mengajari aku untuk mengerti menjadi anak Tuhan itu penting? Pengkhotbah 7 ayat 9. Ayo kita baca bareng-bareng yuk anak-anak. Bersama papa mama, bersama guru-guru sekolah minggu, kita ucapkan Pengkhotbah 7 ayat 9 sama-sama begini. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, firman Tuhan ini mau mengatakan marah itu diawali dalam hati. Hati ini jadi panas, hati ini merasa terganggu, hati ini kepengennya betul-betul melampiaskan jengkel yang ada di sini. Tapi firman Tuhan katakan
jangan lekas-lekas marah. Pikirkan dulu sebelum marah. Kenapa? Katakan, amarah itu bisa tinggal menetap dalam dada orang bodoh. Hanya orang-orang bodoh yang membiarkan kemarahan itu tinggal di hatinya. Hanya orang-orang bodoh yang suka marah-marah. Anak Tuhan nggak gampang marah. Anak Tuhan berpikir dulu. Anak Tuhan merenungkan firman Tuhan dulu sebelum kita suka marah-marah. Nah, menarik. Bagaimana hari ini kita diingatkan supaya jangan gampang marah dan jangan gampang panas hati. Ya. Ada seorang kirim gambar untuk Pak Pendeta, ditulis pakai bahasa Inggris. Don't be angry. Jangan marah. Ya. Kalau marah kenapa? Tuh lihat wajahnya. Jelek kan kalau marah? Jangan gampang panas hati. Kita bukan orang bodoh, tapi kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan gak gampang marah. Anak Tuhan gak gampang panas hati. Anak Tuhan bisa mengendalikan diri. Ya, nah sekarang kita ucapkan ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya dari mana? Dipilihkan dari Mazmur 37 ayat 8. Kita baca ayat hafalan Mazmur 37 ayat 8. Mari anak-anak didampingi papa mama bersama guru sekolah minggu, kita baca bareng-bareng Mazmur 37 ayat 8 sebagai ayat hafalan kita. Kita ucapkan sama-sama begini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sekali lagi, bersama-sama Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Indah sekali. Hari ini dari rumah kita masing-masing kita sudah mendengar cerita mengendalikan kemarahan. Ya, Pak Pendeta mau mengajak kita kembali sama-sama menyanyikan lagu ini tadi. Ya, hati-hati gunakan tubuhmu. Kita mau nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya. Nah, Pak Pendeta sudah ambil ukulele. Kita nyanyi hati-hati gunakan tubuh. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan mulutmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Anak-anak, yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekolah minggu kami hari ini boleh kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Kami boleh mendapatkan cerita pentingnya mengendalikan kemarahan, supaya kami tidak gampang panas hati, supaya kami tidak mudah marah-marah. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu bersama dengan papa mama, orang tua yang terkasih, kakak adik di rumah kami masing-masing.
supaya kami terus ingat akan cerita tentang kepiting yang marah tadi. Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak berlaku bodoh. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik dalam segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga ingin berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh mengajar kami lewat media online. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami di rumah kami. Biarlah Tuhan beri badan sehat, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri semangat untuk tetap jadi anak Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk cerita sekolah minggu hari ini sudah kami dengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Stefanus Lim. Sehingga mulai sekarang kita harus belajar mengendalikan amarah kita. Baik, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini saya boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Stefanus Lim. Tuhan, ajari saya supaya saya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang membuat hati Tuhan senang dan juga hati sesama senang. Tuhan, pimpin saya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri pertemuan kita di dalam ibadah online ini. Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu melihat apa yang kita berbuat, semua yang baik, yes, maupun yang jelek, no. Oleh sebab itulah selalu lakukan yang baik. Ingat, Tuhan melihat, selalu melihat apa yang kita berbuat.